Menurut Miriam Budiardjo, kekuasaan adalah seluruh seseorang atau kelompok yang memiliki kekuatan atau kemampuan yang dimana kekuatan itu digunakan untuk mempengaruhi perilaku individu atau kelompok lain yang sesuai dengan keinginannya. Walter North mengungkapkan bahwa kekuasaan adalah kemampuan yang digunakan untuk mewujudkan tujuan-tujuan tertentu dan berbeda dari tujuan-tujuan lainnya. Dalam sebuah negara, kekuasaan menurut John Locke dibagi menjadi 3 bagian. Bagian-bagian itu adalah kekuasaan legislatif, eksekutif, dan federatif. Kekuasaan eksekutif adalah kekuasaan melaksanakan undang-undang. Kekuasaan legislatif adalah kekuasaan membuat peraturan dan undang-undang. Sedangkan kekuasaan federatif adalah kekuasaan yang meliputi segala tindakan untuk menjaga keamanan negara dalam hubungannya dengan negara lain. Sedangkan menurut Montesquieu, kekuasaan tersebut dibagi menjadi 2 bagian, yaitu eksekutif dan yudikatif. Kekuasaan eksekutif adalah menjalankan undang-undang, sedangkan kekuasaan yudikatif adalah kekuasaan yang mengawasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan. Montesquieu menyatakan bahwa idealnya kekuasaan eksekutif dan yudikatif harus dilembagakan masing-masing dalam 3 lembaga negara berbeda. Artinya satu lembaga hanya dapat menjalankan satu kekuasaan dan tidak boleh saling mencampuri urusan masing-masing. Kekuasaan dan taktik mempengaruhi orang lain merupakan 2 hal yang sangat penting yang harus dimiliki oleh para pemimpin yang ingin berhasil. Kekuasaan merupakan kemampuan untuk menggunakan pengaruh, di mana dengan menggunakan kekuasaan yang dimilikinya, seorang pemimpin memiliki sarana atau alat untuk mempengaruhi perilaku bawahannya. Wagner dan Hollenbeck mendefinisikan kekuasaan sebagai kemampuan untuk mempengaruhi perilaku orang lain dan kemampuan untuk mengatasi pengaruh orang lain yang tidak diinginkan. Konsep kepemimpinan dan kekuasaan mempunyai hubungan yang sangat erat, dan seringkali orang menganggap bahwa kepemimpinan ini identik dengan kekuasaan. Kepemimpinan dan kekuasaan ini memiliki perbedaan yang dikemukakan oleh Robin and Judge. Perbedaannya terletak kepada kesesuaian tujuan, arah dari pengaruh, cara implementasinya, dan pemilik kekuasaannya. Kepemimpinan juga dijelaskan dengan beberapa taktik yang dapat digunakan untuk mempengaruhi sebuah aktivitas, diantaranya yaitu taktik mengesahkan, taktik persuasi rasional, taktik permintaan berinspirasi, taktik konsultasi, taktik pertukaran, taktik permintaan pribadi, taktik menjilat, taktik menekan, dan taktik berkoalisi. Meskipun kekuasaan ini cenderung dilihat kotor oleh beberapa pihak, namun keadaan tersebut tergantung oleh yang memiliki kekuasaan. Apakah dia mau menggunakan kekuasaan ini untuk kepentingan pribadinya ataupun untuk kepentingan organisasinya. Apabila orang tersebut menyebut kekuasaan, maka biasanya pikiran orang akan cenderung kepada jabatan yang dimilikinya. Semakin tinggi jabatan yang dimiliki oleh seorang pemimpin, maka semakin tinggi kekuasaannya. Hal yang patut diperhatikan dalam penggunaan kekuasaan ini yaitu sebenarnya kekuasaan itu milik siapa, pemimpin atau yang dipimpin. Seseorang pemimpin memiliki kekuasaan karena adanya pengikut, dan pengikut ini memberi kekuasaan kepada pemimpinnya. Baiklah, saya akan membahas tentang pengertian kepemimpinan. Menurut Stephen P. Robbins 1991, kepemimpinan adalah kemampuan untuk mempengaruhi sekelompok anggota agar bekerja mencapai tujuan dan sasaran. Kepemimpinan dapat menentukan apakah satu organisasi mampu mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya, saya akan membahas tentang teori kepemimpinan. Yang pertama, teori sifat. Teori ini yang sering disebut juga dengan teori Greatman menyatakan bahwa seorang itu dilahirkan membawa atau tidak membawa ciri atau sifat yang diperlukan bagi seorang pemimpin. Pemimpin itu dilahirkan, bukan dibuat, sebab individu yang lahir telah membawa ciri-ciri tertentu. Yang kedua, teori perilaku. Jika pendekatan perilaku berhasil mengidentifikasikan perilaku tertentu yang diperagakan oleh seorang pemimpin, yang berarti kita dapat melatih orang-orang untuk menjadi seorang pemimpin. Yang ketiga, teori kontingensi. Model kepemimpinan kontingensi dikembangkan oleh Fiedler. Model kepemimpinan kontingensi ini mengemukakan bahwa
Prestasi kelompok tergantung interaksi antara gaya kepemimpinan dengan kadar menguntungkan atau tidaknya situasi. Keempat, teori kelompok. Teori kelompok dalam kepemimpinan dikembangkan atas dasar ilmu psikologi sosial. Teori ini menyatakan bahwa untuk pencapaian tujuan-tujuan kelompok harus ada pertukaran yang positif antara bawahan dan pemimpinnya. Yang kelima, teori situasional. Model kepemimpinan ini menjelaskan hubungan antara gaya kepemimpinan dan situasi yang menguntungkan atau menyenangkan. Yang keenam, teori path goals. Esensi dari teori ini adalah bahwa seorang pemimpin mempunyai tugas untuk membantu bawahnya dalam pencapaian tujuan-tujuan. Yang ketujuh, teori saya akan membahas tentang materi politik. Pertama yaitu pengertian dari politik. Dilihat dari sisi etimologi, politik itu berasal dari bahasa Yunani, yang artinya polis, yang berarti kota yang berstatus negara kota. Nah, dalam negara kota di zaman Yunani ini, orang saling berinteraksi dan mencapai kesejahteraan dalam hidupnya. Politik ini berkembang di Yunani kala itu dapat ditafsirkan sebagai suatu proses interaksi antara individu dengan individu lainnya demi mencapai kebaikan bersama. Selain pengertian dari etimologi, ada pula yang diberikan oleh ilmuwan politik yaitu Andrew Hewitt yang mengartikan politik adalah kegiatan suatu bangsa yang bertujuan untuk membuat, mempertahankan, dan mengamandemenkan peraturan-peraturan umum yang mengatur kehidupannya, yang berarti tidak dapat terlepas dari gejala konflik dan kerjasama. Selain itu, politik juga dapat dilihat dari sudut pandang yang berbeda, yaitu antaranya pertama, politik adalah usaha yang ditempuh warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama. Kedua, yaitu politik hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan dan negara. Yang ketiga, politik yaitu kegiatan yang diarahkan untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan di masyarakat. Keempat, politik segala sesuatu tentang proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik. Selanjutnya yaitu tentang konsep politik. Ada 4 konsep politik yang dipaparkan. Yang pertama yaitu klasik. Pada pandangan klasik dikemukakan bahwa politik digunakan masyarakat untuk mencapai suatu kebaikan bersama yang dianggap memiliki nilai moral yang lebih tinggi daripada kepentingan swasta. Nah, kepentingan umum ini sering diartikan sebagai tujuan-tujuan moral atau nilai-nilai ideal yang bersifat abstrak seperti keadilan, kebenaran, dan kebahagiaan. Yang kedua yaitu kelembagaan. Menurut Max Weber, politik adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara. Menurut beliau juga dilihat dari negara, sudut pandang yuridis, formal, dan statis. Negara dianggap memiliki hak memonopoli kekuasaan fisik yang utama. Tapi konsep ini hanya berlaku bagi negara modern negara yang sudah ada diferensiasi dan spesialisasi peranannya. Negara ini memiliki batas wilayah yang pasti dan penduduknya tidak non-mandate. Yang ketiga yaitu kekuasaan. Menurut Robson, politik adalah kegiatan yang mencari dan mempertahankan kekuasaan untuk menentang pelaksanaan kekuasaan. Kekuasaan ini sendiri adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain, baik pikiran maupun perbuatan, agar orang itu berpikir dan bertindak sesuai dengan orang yang mempengaruhi. Yang terakhir yaitu konflik. Pandangan konflik mendeskripsikan bahwa politik yaitu kegiatan untuk memengaruhi perumusan dan kebijaksanaan umum dalam rangka usaha untuk mempengaruhi, mendapatkan, dan mempertahankan nilai. Oleh karena itu, sering terjadi perdebatan dan pertentangan antara pihak yang memperjuangkan dan pihak yang mempertahankan nilai. Kelemahan dari konsep konflik ini yaitu tidak semua konflik berdimensi politik. Selanjutnya akan membahas tentang perilaku politik. Perilaku politik atau political behavior adalah perilaku yang dilakukan oleh individu atau kelompok guna memenuhi hak dan kewajibannya sebagai insan politik. Individu atau kelompok ini diwajibkan oleh negara untuk melakukan hak dan kewajibannya guna melakukan perilaku politik. Yang dimaksud dari perilaku politik ini sebagai berikut, yaitu
Pertama, melakukan pemilihan untuk memilih wakil rakyat atau pemimpinnya. Kedua, yaitu mengikuti dan berhak menjadi insan politik yang mengikuti suatu partai politik atau parpol, mengikuti ormas atau organisasi masyarakat atau lembaga swadaya masyarakat lainnya. Yang ketiga, yaitu ikut serta dalam pesta politik. Yang keempat, yaitu ikut mengkritik dan menurunkan para pelaku politik yang berotoritas. Yang kelima, berhak untuk menjadi pimpinan politik. Dan yang terakhir, yaitu berkewajiban untuk melakukan hak dan kewajibannya sebagai insan politik guna melakukan perilaku politik yang telah disusun secara baik untuk Undang-Undang Dasar dan perundangan hukum yang berlaku. Selanjutnya yaitu perilaku berpartisipasi dalam kegiatan politik dipengaruhi oleh banyaknya faktor psikologis yang terbagi menjadi 3, yaitu faktor sifat kepribadian, yaitu ekstraversi, keterbukaan, dan kehati-hatian. Kedua, yaitu faktor sosio-kognitif yang mencakup pengetahuan politik, pendidikan politik, keyakinan atau efikasi berpolitik, kreativitas, kepercayaan terhadap pemerintah dan partai politik, peneladanan terhadap partisipasi politik orang tua, sosialisasi politik yang dialami, jejaring sosial yang dimiliki, dan perasaan kewarganegaraan, serta faktor-faktor psikodemografis, suatu tetanggaan, ukuran populasi, tempat tinggal, dan pemberitaan media massa.